Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yu'ti ni'amah wa yukafi'u mazidan ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran برحمتك المرحمين ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واغننا وارض عنا. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan tahmid alhamdulillah kepada Allah di pagi yang penuh barakah, penuh nikmat, penuh rahmat, nikmat dan barakah. Dalam kalender hari ini sudah 27 Rajab ya. Tak terasa besok lusa akan masuk bulan Sya'ban. Orang-orang saleh zaman dulu bulan Rajab Sya'ban itu dilihatnya pra-Ramadan. Persiapan untuk menyambut Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan dia ingin baca Quran, mulailah dari bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau pas Ramadan boleh baca, tidak sama dengan orang yang membaca Quran dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau ingin membaca Quran bulan Ramadan, bacalah dari sekarang. Kalau ingin khatam Quran dalam bulan Ramadan, khatamlah dari sekarang. Subhanallah. Baiklah ya. Kita bersama surah As-Sajdah. Kita ambil ayat 3. Ayat 3. Semuanya 30 ayat. Alif Lam Mim. Itu sudah satu ayat. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ayat tersendiri yang mau ditadaburi, difikirkan, direnungkan pagi ini. Ayat 3, am yaqulu naftarah bal wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaqulu naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Ayat ini penghujungnya, penutupnya la'allahum yahtadun. Agar manusia itu menempuh jalan yang betul. Agar manusia itu diberi hidayah oleh Allah. Karena dia berusaha. Hidayah itu bisa diusahakan. Kalau dia tidak berusaha, macam dia mau anak. Saya mau anak. Saya mau zuriat. Saya mau keturunan. Dia mesti kawin. Kalau dia ingin anak, tapi dia hidup sendiri. Bukan itu caranya ya. Kita ingin hidayah, kita berusaha. Am yaqulu naftarah. Patutkah manusia itu menduga, berkata, Quran ini bikinan Muhammad. Ini membetulkan cara berpikir orang yang mengatakan bahwa itu buatan Muhammad. Zaman dulu ada mengatakan Quran ini bikinan Muhammad. Ada mengatakan sihir. Ada mengatakan Muhammad itu gila. Subhanallah. Ini dijawab. Bukan dibikin Muhammad itu. Bal huwal haq. Malah Quran itu benar. Haq. Mir rabbik. Dari Rabbmu. Arab ini mesti belajar ya. Sering disebut Pak. Rabb ini kalau kita lihat tafsir. Lihat kamus Indo. Yang muktabar. Yang diakui maknanya
paling kurang ada 12. Rabb, kalau kita lihat terjemahan yang beredar, Rabb itu terjemah Tuhan. Itu satu maknanya. Rabbik, mir Rabbik, dari Rabbmu. Dari Allah yang menjadikan kita, yang mengaturkan kehidupan kita, yang menjaga kita, yang mengurus kita, yang mengurus alam ini, yang nanti kita akan kembali kepadanya. Itulah Quran ini. Orang itu kalau dia paham makna Rabb, imannya akan berubah, akan meningkat. Kalau berlalu 1 hari, berlalu sebulan, Rajab berlalu, tidak meningkat imannya. Berlalu nanti Sya'ban, tidak ada berubah. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, tidak meningkat. Itu something wrong, Bapak. Ada silap dalam kehidupan Bapak. Allah itu Rabb yang mengatur, yang menjaga kita. Kita tidak berubah. Patutnya berubah, patutnya meningkat. Karena Allah itu Rabb, Murabbi, di antara mananya. Di antara mana Rabb, Murabbi, yang mendidik, yang menjaga perkembangan iman, perkembangan hati dan jiwa si mukmin. Al-Muslih, yang memperbaiki, yang tadinya dia liar hatinya, sekarang berangsur-angsur jinak. Muslih, Muslih. Kita ambil 2 saja dulu Pak ya. Yang jelas Allah itu Rabb. Kalau orang itu mau meninggal nanti, tengok ya orang meninggal ya. Kemarin kita ada bincang orang yang gagal masa nak mati. Surah Al-Mu'minun kemarin ayat Bismillah ayat 99 dan 100. Ayat 99 halaman 348. Masa lu mau dicabut? Kalau dia tak siap, dia akan ketakutan, dia akan kelang kabut. Apa dibilang? Rabbirji'un. Rabbi, ya Rabbi. Rabbirji'un, ya Rabbi. Jangan cabut roh dulu ya Allah. Jangan cabut rohku dulu ya Allah. Jangan matikan aku ya Allah. Irji'uni. Sambung dulu hidupku, nyawaku ya Allah. La'anli amalu salihan fima taraktu. Aku ingin beramal saleh yang selama ini belum kulakukan lagi. Tanganku belum pegang Quran lagi ya Allah. Lihat yang gagal ya. Lihat orang yang sukses matinya. Yang ayatnya Bapak, rata-rata Bapak sudah hafal. Tinggal lagi kadang hafal dia. Dia karena dia tak belajar, dia tak tahu apa maksudnya. Didengarnya dari kecil, tapi dia tak paham. Halaman 594 ayat Suratul Fajar, ayat 27, 28, 29, 30. Ayatnya pendek. Tidak sampai 2 baris. 4 ayat pendek, tidak sampai 2 baris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau bisa dibaca sama-sama ini Pak ya, karena ayat ini sudah ada dalam hati. Cuma pengertiannya perlu ditingkatkan. Kefahamannya, penghayatannya perlu ditingkatkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki. Rabbiki. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai mukmin yang jiwanya tenang dan tentram, yang memiliki level, tahap, status nafsul mutmainnah,
tenang dan tentram. Senang hatinya duduk di masjid. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air, kata ulama. Situ alamnya, situ dunianya. Kalau dia keluar, dia ingin masuk lagi. Dia keluar ingin masuk lagi. Wahai mukmin yang punya nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbik. Kembalilah engkau ke hadrat Rabbmu. Rabb yang ngasih kita nyawa, yang ngasih kita akal, yang ngasih kita hidup, kasih tenaga, kasih iman, yang mengurus kita akan kembali kepada penjagaan dan pengurusan Allah. Kubur itu pasti indah. Karena Rabbiki, Rabbmu. Malah di sini ditegaskan radiyatan mardiyah. Radiyah, senang. Ya kembali ke hadrat aku senang dia. Karena dia diurus Allah. Mardiyah, disenangi. Ayat ini kalau Bapak Ibu paham ya. Paham, belajar, cukup untuk modal sukses. Kalau dia paham ayat ini, dia akan cinta masjid. Hatinya akan terpaut ke masjid. Radiyah, dia senang. Mardiyah, dia disenangi. Senang dan disenangi. Allah senang dengannya dan Allah menyenanginya. Manusia suka dengan dia dan disukai. Dia suka dan disukai. Nah, termasuk manajemen Allah. Orang ini dihibur masa nak mati. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Indo, coba ya, ada terjemahan Indonesianya. Tafsir Indo dalam bahasa Arab, ada edisi Indonesianya. Kalau di masjid yang maju, kita pergi ke masjid, ada perpustakaan, mini perpustakaan di masjid. Ada Ibnu Katsir, subhanallah. Kalau Bapak mau tengok harganya di internet, bisa tengok nanti di Shopee, tafsir Imam Ibnu Katsir. Ada mukhtasar, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, rahimahullah, dikatakan, ungkapan ini akan dibacakan kepada orang yang meninggal sekali dan di hari kiamat sekali lagi. Itulah manajemennya Allah. Manajemennya Allah, orang beriman dijadikannya hatinya jinak di masjid, dijaga Allah hatinya. Radiyah, senang. Mardiyah, disenangi. Orang yang melepas pergi pun senang. Wah, enaklah bapak itu katanya. Enaklah ibu itu katanya. Fadkhuli fi ibadi. Dia dipersilakan masuk dalam golongan ibad. Hamba-hamba Allah yang high class, yang top. Ruhnya akan bergabung dengan ruh orang-orang yang baik-baik. Komunitas ruh yang baik-baik. Bala terakhir, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam jannahku. Belum mati, dia sudah tahu dia mau ahli jannah. Jadi tidak takut mati lagi. Kalau takut mati berarti tidak betul. Tidak reda berarti. Kalau dia takut mati, seharusnya radiyah, senang. Mardiyah, disenangi. Coba ya. Quran ini min Rabbik, dari Rabbmu. Tujuan dasarnya apa? Litunzira qaumah. Untuk memberi warning, inzar kepada kaum. Ini maksudnya masyarakat yang jauh dari Islam, yang belum Islam, di zaman turunnya wahyu. Tujuan Quran diturunkan
untuk memberi warning kepada masyarakat komunitas Arab waktu turunnya wahyu dan sepanjang masa. Yang belum sampai warning sama dia lagi, banyak orang yang sudah dari 7 keturunan bersyahadat atau lebih 7 keturunan, tapi tidak sampai warning. Warning tidak sampai. Subhanallah. Artinya warning ini digemari, dicari, didengar, dituruti. Litunzira qauma, untuk memberi inzar, warning, peringatan qauman kepada umat manusia. Ma'atahum min nadhir, sebelumnya belum didatangi nazir. Nazir itu nabi itu, pembawa warning. Ini pesan Nabi tak sampai di hatinya. Suami tak tahu pesan Nabi, istri tak tahu. Kalau suami istri tahu pesan Nabi, istri akan menyuruh suaminya ke masjid. Tidak mungkin tidur di rumah waktu azan berkumandang. Bagi nazir, pesan nazir belum sampai lagi. Min qablik, sebelum ini zaman Nabi, untuk memberi warning kepada umat yang berada di zaman Nabi, yang mereka belum dikasih warning dulu, belum tahu mereka karena mereka jahiliyah. Sekarang jahiliyah hidup lagi, jahiliyah berkembang lagi, orang tidak tahu warning dan tidak mau warning, dikasih warning lari. Apalagi dengan adanya sarana elektronik membuat mereka semakin jahil. Na'udzubillah. La'allahum yahtadun, agar mereka menempuh jalan yang betul, kembali pada landasan rel yang dikehendaki Islam. Yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Kalau bacaan ihdinanya itu sudah didengar Allah, paham dia, mau dia ke masjid. Tengok ayat tentang masjid Pak ya. Bahwa orang yang dapat ihdina itu yang ke masjid. Tengok surah At-Taubah. Kita sering sebut nih At-Taubah ayat 18. Bismillah. Jadi begitu cara mentadabburi Al-Quran Pak ya. Mesti digabung antara message yang ada kesamaan tujuan. Bismillah. Ayat 18 surat Taubah halaman 189. Sudah dibilang nih ayat ini patutnya ada di masjid, ada di rumah, digantung di rumah, ada dalam hati, supaya masjid itu di hati. Kalau ayat ini belum di hati lagi, orang kapal lari. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke masjid, yang rajin mengimarah ke rumah Allah, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah. Kalau iman ada di hatinya, Allah memanggil, datang dia. Wal yaumil akhir, yang mengimani hari kemudian. Dari kemudian cak bapak kan ditanya, ada rumah Allah di kampung bapak, ada masjid, ada dengar azan, ada, datang, itu kan ditanya nanti, datang, wal yaumil akhir, dan takut pada kemudian, wa aqamas salah, menegakkan salat fardu berjamaah di masjid. Nabi tak pernah tinggal salat berjamaah, sahabat tak tinggal, orang yang tak datang dicari, di absen,
ada absensi. Wa atas zakah dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah. Dia takut kepada Allah. Takut di hatinya lihat dari rumah Allah. Allah hijab hatinya dengan hijab keduniaan. Nah, tengok ujung ayat, Pak. Tengok ujung ayat. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Nah, tengok di sini. Ujung ayat. Mereka lah yang diberi hidayah. Yang betul perjalanan hidupnya. Yang kita minta ihdina siratal mustaqim. Subuh, zuhur, ihdina siratal mustaqim. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali. Asar, ihdina siratal mustaqim 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya 7 kali. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Secara Rabbil firli Fatihah 17. Rabbil firli 17. Allahumma hdini, Allahumma hdina fiman hadait. Meminta dibimbing Allah. Ihdina, bimbinglah kami. Tuntunlah kami. Ajarlah kami. Bawalah kami ya Allah. As-siratal mustaqim, menuju jalan yang betul. Dalam ayat surah At-Taubani, siapa mereka yang betul jalannya? Yang mau ke masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Yang mengimarahkan rumah Allah. Yang ringan langkahnya ke rumah Allah. Yang besar prioritasnya untuk mencintai rumah Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka lah yang betul cara hidupnya yang dibimbing oleh Allah. Coba ya. Jadi ujung ayat 3 surah Sajadah tadi, surah Sajadah, la'allahum yahtadun. Surah At-Taubah ayat 18, ayyakunu minal muhtadin. Nah. Yahtadun itu kata kerja. Verb. Muhtadin itu isim fa'il namanya. Kita belajar. Ini istilah linguistik, Pak ya. Istilah bahasa. Baiklah. Jadi apa intinya? Intinya ayat 3 ini Quran pembawa warning. Memberi warning. Nabi itu nazir. Nazir memberi warning. Nabi juga munzir. Ada 2. Ada munzir, ada nazir. Nabi juga basyir. Tengok, basyiran wa nazira. Tengok ayat dalam surah Al-Fatah. Nabi itu basyiran wa nazira. Kalau Bapak suka baca surah Al-Fatah kan ketemu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Di sini dibilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin surah lain. Kalau bukan surah Fatah, basyiran wa nazira. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiran wa nazira. Kalau belum ketemu ayat sekarang, nanti kita rujuk lagi Pak ya. Yang penting ada dalam Quran ayatnya surah apa? Surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Katanya Al-Baqarah. Jelas ada dalam Quran
Nabi itu Bashir, Nabi itu Nazir. Nah. Oke, ayat 119. Nah, surah Al-Baqarah halaman 28. Halaman 18. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Halaman 18 ayat 119. Nabi itu Bashir, Bashir lawan Nazir. Dan Nazir, Bashir pembawa berita gembira. Apa katanya? Siapa yang datang sholat berjamaah, beruduk dari rumahnya sebelum berangkat, datang dia setiap kali datang sholat berjamaah dapat bonus haji. Siapa datang sholat berjamaah berduduk dari rumah dengan sempurna, bukan berduduk di masjid, dapat bonus haji. Siapa datang pagi hari ke masjid untuk mendengar ilmu dan menyampaikan ilmu, dapat satu haji. Dan 2 haji satu pagi. Siapa membaca Quran di rumah Allah pagi hari, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. 4 ayat dibaca di rumah Allah bagian hadis saya Pak ya. Lebih mahal, lebih daripada 4 ekor unta besar gemuk. Dan sering dilihat di internet harga unta yang paling mahal di internet di negara Arab lebih mahal pada kereta yang paling mewah. Jadi kalau Bapak tak ke masjid, hilang 100 Fortuner baru 1 hari. Karena Bapak tak ke masjid, tak baca Quran. Datanglah ke masjid. Baca sebelum kamat bacalah Al-Waqiah. 96 ayat. Tambah dengan Al-Ikhlas 4. 96 tambah 4, 100. Dapat 100 Fortuner baru. Baca Amma Yatasa'alun. Subhanallah. Baca Amma Yatasa'alun. Amma Yatasa'alun ini sunnah Pak, 40 ayat. Amma Yatasa'alun anin nabai azim. Itu Bashir, pembawa berita gembira. Siapa yang hadir dalam majlis ilmu dan zikir, sedang saja majlis selesai, acara selesai, Allah mengatakan, Kumu maghfuran lakum, pulanglah ke rumah, dosa sudah ampun. Siapa yang datang dari majlis ilmu, ini kata Rasulullah taman surga. Kalau kamu ada nampak taman surga, singgahlah, jangan lewat saja. Kalau kamu nampak taman surga, gabunglah, jangan ditinggalkan. Nanti sudah selesai ini. Dalam satu hadis Allah mengatakan, Kumu maghfuran, mulakna ampun dosa sudah. Pulanglah dosa sudah diampuni. Itu basyiran. Dalam hadis lain ada acara seperti ini, ada malaikat yang meliput. Pansus, pasukan khusus Allah yang meliput di mana ada orang berkumpul. Itu bukan pagi hari saja Pak ya. Maka di masjid yang maju ada kuliah zuhur, ada kuliah maghrib, ada pengajian sesudah isya. Subuh memang tak tinggal sama mereka, apalagi subuh Jumat, subuh Minggu, memang tak tinggal. Pergilah jauh-jauh, Bukit Tinggi saja, Pekanbaru saja. Lubuk Sekaping, kemarin saya dulu Lubuk Sekaping, sholat zuhur. Sesudah sholat zuhur mereka bertazkirah. Mungkin yang datang sholat kaum ibu sama dengan kaum lelaki. Yang mendengar tazkirah itu 80% yang datang sholat duduknya. Bukan Assalamualaikum terus berdiri. Ada kehausan. Ada kehausan. Siapa yang hadir dalam majelis seperti itu, ada malaikat pasukan khusus yang meliput berita dan namanya akan diangkat kepada Allah, nama-nama yang hadir. Kemudian Allah akan membuat statement. Allah menyatakan, kamu yang peliput berita ini, saksiku,
dosa mereka sudah diampuni. Nah, ini basyir Pak, ini berita gembira. Ushidukum an qad ghafartu lahum. Kalianlah peliput berita, pansus pasukan khusus. Dosa mereka sudah diampuni. Tahu di hadis ini nggak mungkin tidur Pak. Jazakumullah khairan. Inni uhibbum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.